Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Imra Briliang dalam acara Obsesi, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Tapi di balik proses pencoblosan yang terlihat sederhana, ada satu hal yang sangat krusial dan sering menjadi sorotan: data pemilih. Mulai dari data ganda, data yang belum terdaftar, hingga masyarakat yang sudah pindah domisili tapi tetap datanya belum diperbarui. Semua ini bisa mempengaruhi kualitas demokrasi. Lalu sebenarnya bagaimana proses pendataan pemilih dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan data pemilih itu akurat? Dan apa peran dari KPU, peran dari Dinas Dukcapil dalam mendukung pemilu yang jujur dan adil? Nah, di episode kali ini kita akan membahas berbagai macam persoalan data pemilih pada pemilu. Bersama kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Eko Saprianto APMSI. Selamat datang Pak di podcastnya Bawaslu, kedua kalinya Pak ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Eko Saprianto APMSI ini adalah Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Pasaman. Kemudian narasumber kita kedua adalah Bapak M. Hidayanto SHD, atau bisa dipanggilnya akrabnya nih Bung Ahmad, ya Bang? Ya. Selaku operator data KPU Kabupaten Pasaman. Selamat datang Bung di Obsesi Bawaslu. Ya, terima kasih. Jadi, sahabat Bawaslu tetap bersama kami karena obrolan ini bukan hanya sekedar membahas administrasi data saja, tetapi juga soal bagaimana suara setiap warga bisa dihitung dan dihargai dalam demokrasi. Selamat mendengar. Oke, Pak Bung Ahmad, ini kita berbicara terkait dengan data pemilu. Pertama mungkin bagaimana sih mekanisme koordinasi antara KPU dan Dukcapil dalam proses pemutahiran data pemilih ini hingga data pemilih akurat dan benar. Mungkin dulu dari Pak Eko dulu. Baik, terima kasih. Terkait dengan pemutahiran data pemilih supaya akurat, dapat kami sampaikan bahwa perlu peran aktif dari penduduk untuk selalu melakukan dan melaporkan perubahan data, baik itu yang terjadi pada dirinya sendiri maupun pada anggota keluarganya. Bisa jadi itu karena pindahnya bisa satu keluarga, salah satu dari anggota keluarga, atau misalnya ada yang meninggal, kemudian ada yang melahirkan, kemudian ada penduduk yang sudah berusia 12 tahun panjang yang harus merekam data. Jadi tentu penduduk sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan yang terjadi di anggota keluarganya. Jadi kalau seandainya kewajiban penduduk ini dipenuhi, tentu data kita akan valid dan akurat. Nah, untuk menutupi kelemahan ini, selain kita menunggu laporan dari masyarakat untuk perubahan data, kita juga secara aktif menjemput orang melalui pelayanan keliling. Kemudian kita juga membuka akses layanan online. Layanan online kita sudah ada di Nagari sudah bisa melakukan proses perubahan dokumen kependudukan. Kemudian secara online juga bisa melalui IKD. Kemudian juga masyarakat bisa juga melalui program inovasi sosial setiap perkawinan yang dilakukan di luar. Selain dapat buku nikah, mereka juga dapat KTP dan KKN. Ada 5 dokumen KTP dengan status kawin itu bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian KK bagi pasangan nikah dan KK bagi orang
orang tua serta mertuanya. Jadi dua sisi kita peran aktif. Selain peran aktif masyarakat melaporkan, kita juga sebagai petugas itu memberikan pelayanan secara aktif melalui pelayanan keliling. Kita mulai dari perekaman ke sekolah-sekolah, juga memberikan akses untuk layanan online. Ya. Mungkin kita beralih ke Bung Ahmad ini. Gimana Bung, selama ini KPU sinergitas ideal seperti apa sih yang dilakukan KPU bersama Dukcapil dalam pemilihan data pemilih ini? Baik, Bu Imran, terima kasih. Jadi terkait dengan sinergi tadi untuk pemutakhiran data pemilih, sesungguhnya Dinas Dukcapil ini adalah mitra strategis kami karena kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih itu data yang kami mutakhirkan pun juga salah satu sumbernya adalah dari data hasil sinkronisasi DP4, data yang diberikan oleh Kemendagri ke KPU lalu kemudian disinkronkan ditabrakan dengan data DPT terakhir. Nah, itulah yang kami mutakhirkan untuk saat ini ya, ketika misalnya tahapan saat ini tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan model sinergi yang kami lakukan adalah ketika temuan-temuan di lapangan ya, berupa misalnya data yang ganda misalnya, data ganda posisi nicknya sama ya, posisi nicknya sama tapi kemudian orangnya berbeda. Nah, kami melakukan pengecekan, meminta bantuan dari Dinas Dukcapil untuk melakukan pengecekan verifikasi langsung di sistem mereka, apakah dari data ini data yang mana yang sebenarnya yang dimiliki, maksudnya data yang sebenarnya siapa data yang apa. Selain dari data yang ganda, itu juga kaitannya dengan misalnya data pindah masuk dan pindah keluar. Ya juga kami koordinasikan sama Dinas Dukcapil. Itu jadi kalau untuk kaitan dengan sinergi, Dinas Dukcapil ini mitra yang strategis bagi kami. Oke Bung, tadi bilang ada data ditemukan ya, data ganda, nicknya sama, orang yang berbeda. Semestinya kan data itu satu orang satu nick. Nah, ini gimana nih Pak? Apa masalah yang terjadi nih Pak? Terkait dengan KTP yang disebut ganda ataupun nick yang disebut ganda, memang ada beberapa temuan kasus yang kita temui di lapangan. Tapi sebetulnya ini memang kita cek kembali bahwa data tersebut sebetulnya tidak ganda. Tetapi memang ada ketika pendataan ini mungkin ada kekurangan yang menyebabkan hal itu terjadi. Contoh, misalnya KTP, nick KTP dengan nick di KK berbeda. Bisa lah ya? Bisa. Nah, hal ini terjadi karena bisa ketika pembuatan KTP yang bersangkutan ini memperoleh nick baru. Dan kakaknya ini kakak lama. Jadi karena ada jeda antara pembuatan KTP dulu, pembuatan kakak dulu dengan KTP, maka ketika yang bersangkutan dapat KTP, ternyata nicknya secara sistem itu berubah secara sistem. Walaupun kita tahu nick itu kan ada aturannya 16 angka. Jadi nick itu angka unik, 6 terdiri dari 16 angka, 2 angka pertama itu provinsi, 13 itu Pak Indra, 2 angka kedua 08 itu Kabupaten Pasaman, untuk duduk sekaping itu 05 Pak Ahmad. Nah, kemudian nanti 2 angka selanjutnya tanggal lahir, 2 angka selanjutnya bulan lahir, 2 angka selanjutnya adalah tahun lahir, kemudian 4 angka terakhir itu nomor registrasi secara sistem. Nah, memang ada beberapa temuan yang kita temukan di kakak-kakak yang lama itu nicknya berbeda dengan di KTP. Nah,
mungkin ini ada kealpaan masyarakat bahwa ketika yang bersangkutan itu dapat nik di KTP dengan susunan yang dengan nomor yang berbeda dengan kakak, seharusnya kakaknya itu ada yang sesuai dengan nik di KTP tadi. Jadi kalau terjadi kealpaan penerbitan kakak tadi dengan nik yang berbeda, yang kita pedoman nik yang ada di KTP. Karena nik yang ada di KTP itu sudah dilakukan penunggalan data dan sudah direkam secara biometrik, artinya sidik jari, iris mata, kemudian tanda tangan itu sudah ditunggalkan dengan data pribadi yang bersangkutan, dengan nama, tempat tanggal lahir. Nah, jadi ketika KTP itu sudah terbit dan yang bersangkutan merasa berbeda niknya dengan yang ada di data, segera lakukan penyesuaian. Penyesuaian nik yang karena yang kita pedoman ini adalah nik yang KTP. Jadi nik yang kita akan coba tetap dengan nik yang di KTP. Terkait dengan yang disebut ganda, ini sebetulnya secara sistem tidak ada KTP ganda. Seharusnya tidak ada. Tidak ada kemungkinan KTP ganda itu tidak ada, karena kan sudah ada penunggalan dengan biometrik. Jadi sidik jari tidak mungkin ada yang sama. Kemudian iris mata tidak ada yang sama, setiap manusia itu berbeda. Kemungkinan yang terjadi karena ganda, yang pertama mungkin yang bersangkutan sudah pindah keluar pasangan, tetapi masih memegang KTP pasangan. Nah, ketika yang bersangkutan sampai ke tujuan daerah pindahnya, dapatlah KTP baru. Berarti dia pegang dua, KTP di daerah tujuan dengan KTP pasangan. Seharusnya KTP yang ada di pasangan itu diserahkan di daerah tujuan. Diserahkan di daerah tujuan, ditarik KTP pasangannya, kemudian diterbitkan KTP baru di daerah tujuan. Tetapi di lapangan kita temukan ini terjadi. Dan gimana caranya ini terjadi? Akhirnya ketika petugas pendataan datang ke rumah untuk melakukan coklik misalnya, yang diberikan oleh penduduk ini KTP lamanya, bukan KTP baru. Akibatnya terdatalah kembali dia di Pasaman sebagai penduduk. Dan di daerah tujuan, karena DP4 yang kita serahkan ke KPU itu datanya sudah pindah di daerah tujuan, muncul lagi datanya di sana sebagai pemilih di daerah tujuan. Nah, itu ganda yang pertama yang kita temukan yang kita anggap ganda. Kemudian yang kedua, bisa jadi satu KTP, satu NIK dengan dua nama yang berbeda yang disampaikan tadi. Kemungkinan itu bisa ada, bisa kalau seandainya yang bersangkutan itu melakukan perubahan nama. Jadi Pak Indra ingin berubah menjadi namanya misalnya siapa nama yang terkenal artis? Contohnya Indra menjadi Pak Ahmad. Ya, diajukan ke pengadilan untuk perubahan nama. Nah, kalau sudah keluar putusan perubahan nama, tentu Capil akan memperbaiki nama Pak Indra sesuai dengan putusan pengadilan tadi, baik itu yang ada di KTP, data, akte kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Kita ubah. Nah, kemungkinan ketika melakukan perubahan, yang bersangkutan masih memegang fotokopi KTP yang lama, kakak yang lama dengan nama yang lama. Nah, sementara yang bersangkutan sudah punya KTP baru, kakak baru dengan nama yang baru. Nah, ini bisa terjadi
Dukcapil tadi, ketika pendataan masih menggunakan nama yang lama yang ada di KTP lama, kemudian data DP4 yang diserahkan capil ke KPU sudah menggunakan data yang baru. Nah itu permasalahannya. Akhirnya ketemu. Jadi sebetulnya bukan ganda apa namanya, bukan satu orang itu punya dua nick atau satu nick punya dua orang, enggak. Kalau kita baca, kita telusuri pasti ada penyebabnya. Nah, itu salah satu dari ganda yang kita temukan. Bisa juga terjadi secara sistem, mungkin ada kesalahan di daerah lain, misalnya ternyata ada penerbitan NIK yang sama dengan daerah kita. Nah, itu bisa kita telusuri. Sudah pernah kita kejadiannya Pak Ahmad di Padang Lugur, dan kita sudah koordinasi dengan capil daerah lain, dan ternyata memang NIK kita itu duluan terbit dan sudah memiliki KTP duluan. Nah, berarti capil di tempat lain itu akan menghapus data yang ada di daerahnya. Oke, ini pindah ke Muhammad lagi. Tadi kan ada permasalahan data ganda, karena ada perubahan data yang data lama tidak diserahkan ke dinas dukcapil oleh yang pemilih data. Nah, apakah ini salah satu penyebab pada data pemilih yang masih ganda, masih terdaftar, ataupun nanti ada juga di lubang data yang ketemukan di lapangan ini pemilih meninggal dunia lah yang masih terdaftar di DPT, sudah pindah domisili kah, masih tetap DPT, apakah ini permasalahan? Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan juga sama Pak Eko. Jadi terkait dengan data yang ganda ya, terkait dengan data yang ganda, memang ini data yang tantangan kami juga ketika saat pemutakhiran atau saat coklit misalnya kita mau pemilu atau tidak. Jadi memang data yang apalagi yang kalau data yang diberikan oleh KPRI ya, KPRI Kabupaten itu bisa dipastikan datanya tidak ada yang ganda, ya, tidak ada yang ganda datanya, maksudnya ketika nicknya itu tidak ada yang sama. Tapi ketika kemudian dicoklit, lalu kemudian hasil coklit itu naik ke KPU Kabupaten untuk kemudian kami sandingkan lagi, kami lakukan pengecekan atau analisa ganda di sistem Sidali, itu baru ketemu ganda, posisi gandanya itu. Jadi posisi gandanya itu sebenarnya dari yang tadi sudah diceritakan bahwa antara NIK yang di KTP sama NIK yang di KK yang lama itu dicatat oleh Pak Tari, dicatat sama-sama gitu. Padahal NIK yang terbarunya sebenarnya NIK yang di KTP. Nah, tapi oleh Pak Tari ketika datang ke rumah yang bersangkutan terus dicoklit, diberikannya KTP angka yang lama. Nah, padahal data sebenarnya data yang bersangkutan itu sudah ada di data yang mau dicoklit. Nah, tapi karena yang diberikan adalah data angka yang lama, maka Pak Tari memasukkannya sebagai pemilih baru. Dimasukkannya NIK yang berbeda dengan yang di KTP. Jadi kalau yang sudah memenuhi syarat jadi hak pilih mas belum terdaftar DPT ini apa masalahnya? Kalau yang memenuhi syarat, misalnya ya dia sudah memiliki hak sebagai pilih tapi belum terdaftar di DPT. Tapi misalnya dia belum terdaftar di DPT, itu kalau temuan kemarin di coklit saat Bapak Tari melakukan coklit di lapangan, itu memang saat biasanya ketika harganya baru ketemu menjelang harganya. Datanya sebenarnya kembali seperti tadi, posisinya itu datanya sudah ada, data NIK atau data yang bersangkutan itu sudah ada. Namun ketika yang bersangkutan itu ke TPS atau undangan ke-6-nya itu sudah diberikan, itu ketika dicocokkan sama data yang dimiliki oleh yang KPPS itu data yang diberikan itu data yang lama. Padahal data yang baru itu
sebenarnya sudah tercatat. Jadi mungkin ada tambahan, mungkin ada panduan bagi petugas coklit untuk ke depan. Kita belajar dari pengalaman kita yang lalu bahwa setiap coklit diminta supaya ketika kita mintakan dokumen kependudukan itu harus diminta tidak hanya KTP, tetapi juga KK. Dengan adanya KK, petugas coklit itu bisa mencek sendiri aktif atau tidak KTP-nya dengan scan barcode yang ada, scan QR code yang ada di KK. Jadi di situ bisa ketahuan apakah KK ini KK terbaru, aktif atau KK lama. Bisa jadi mungkin masyarakat salah memberikan KK kepada petugas. KK lama yang diberikan, misal di KK lama ini ada 5 orang, sebetulnya 2 orang sudah pindah atau 1 pindah 1 meninggal. Tetapi karena KK lama yang diberikan, tentu yang terdata akhirnya kelima-limanya. Nah, panduan untuk petugas kita, tolong di-scan QR code yang ada di KK. Karena QR code yang ada di KK itu bisa melihat datanya aktif. Jadi kalau seandainya keluar tidak aktif, berarti KK-nya itu KK yang lama, bukan yang terbaru. Otomatis petugas bisa menolak, tolong berikan KK yang terbaru. Nah ini yang mengupdate, ini untuk mengupdate ini Pak Indra, karena jangan sampai nanti data lama juga yang terdata. Ganda juga permasalahan yang timbul. Akhirnya akan ada kegandaan. Bukan pada dokumen kependudukan sebenarnya, tapi ketika pendataan. Bisa jadi tinggal masuk lagi atau yang pindah terdata lagi. Jadi kalau seandainya petugas tadi melakukan pengecekan, tentu scan QR code harus dengan IKD. Jadi petugas dari petugas coklit harus punya IKD di HP-nya masing-masing supaya bisa melakukan scan QR code yang ada di bawah. Ini juga mungkin solusi yang bagus ini untuk KPU selanjutnya, Bu. Jika rekrut Pantarli wajib ini memiliki IKD dan capil harus tentu bersedia ini memberikan mengaktifkan IKD masing-masing Pantarli itu kan, sehingga Pantarli bisa langsung cek di lapangan jika capil untuk aktif atau tidak aktifnya KK. Dan dulu bila perlu nanti kalau ada bintek Pantarli hadirkan capil. Kemudian ada lagi yang rawan juga ini KTP yang pemilih pemula yang akan ulang tahun 17 di H-1, H-2, H-3. Nah ini kan apalagi di hari H. Di hari H dia ulang tahun 17, otomatis KTP-nya akan dicetak di hari H itu. Tidak bisa kita cetak sebelum dia ulang tahun 17. Sementara pencetakan itu kan ada di Dukcapil. Mereka tinggal di Tunggul, Laut Utara, di Gunadari. Itu tidak mungkin menjemput di hari H itu KTP ke Dukcapil. Walaupun kantor capil itu buka setiap pemilu pilkada, kantor capil itu buka dan baik tidak sampai jam 2 combine. Cuman kalau yang jauh, Tunggul contohnya, berangkat dia dari Tunggul pagi sampai di sini nanti jam 10 Sudah selesai pencoblosan. balik lagi ke TPS sudah selesai, sudah ke penghitungan. Nah, jadi solusinya kita sudah diinstruksikan oleh Dirjen Dukcapil bahwa penduduk yang berusia 16 tahun itu sudah wajib direkam, sudah boleh direkam penduduk yang berusia 16 tahun. Tetapi pencetakannya nanti di ulang tahun 17. Tentu Pak Indra akan bertanya nanti, gimana nanti Pak cara pengiriman KTP-nya kalau seandainya H-1 atau hari H-nya dia ulang tahun? Itu tidak mungkin.
Kalau seandainya peraturan mengenai pemilu PKPU belum tidak ada atau sama dengan yang kemarin, bagi penduduk yang hari H, H-1, H-2 atau seminggu sebelum pemilihan hari H-nya tidak memiliki atau belum sempat melakukan pencetakan KTP, walaupun sudah rekam tapi pencetakan yang belum bisa diterbitkan, itu kan bisa diganti dengan biodata yang ada. Nah, dengan biodata ini pemilih pemula bisa menerima di emailnya masing-masing. Jadi ketika hari H dia ulang tahun, tidak perlu untuk KTP kita kirim ke email. Kita kirim ke email biodata sebagai pengganti KTP-nya, sebagai pengganti KTP supaya bisa melakukan pemilihan. Karena PKPU kemarin kalau seandainya KTP tidak ada, itu bisa dibuktikan dengan biodata. Nah, biodata ini bisa kita kirim ke alamat email yang bersangkutan. Karena setiap pelayanan kita akan meminta alamat email pemohon. Karena seluruh dokumen kita itu kan sudah kertas putih dan bisa digunakan PDF-nya. PDF-nya bisa kita kirim ke alamat email yang bersangkutan. Itu salah satu solusi untuk mencegah kesulitan untuk mengurus KTP di hari H. Yang pertama, lakukan perekaman KTP ketika yang bersangkutan 16 tahun. Oh, masih lama 17, tidak masalah. Rekam sekarang. Nanti pas hari H ulang tahun yang bersangkutan, kita cetak KTP. Kalau misalnya yang bersangkutan mau diantarkan ke rumah KTP-nya, pesan lewat KTP. Tapi kalau misal tidak ada waktu lagi, mau diantarkan tidak sempat lagi, ambil satu misalnya atau lihat, kita kirim ke rumah. Ini ya dulu. Bagaimana KPU? Tadi kan banyak nih data-data, ya dari syarat lah, data tinggal di sini. Gimana cara KPU membersihkan data-data ini? Oke, jadi kalau untuk pembersihan data, memang saat ini KPU terus berbenah untuk pembersihan data. Apalagi untuk di KPU sendiri juga sudah ada sistem tadi SIDALI, sistem informasi data pemilih. Jadi di dalam sistem informasi data pemilih itu ada fitur untuk analisa ganda. Seberapa efektif itu? Sangat efektif dan itu sangat membantu. Jadi dalam fitur analisa ganda bisa dipastikan data itu tidak ada yang duplikat nih. Ya, tidak ada yang duplikat nih. Jadi semuanya tunggal dan di dalam fitur di dalam SIDALI itu juga ada yang namanya fitur untuk mengecek NKK terpisah. Jadi mengecek pemilih yang dalam satu kata tetapi bisa TPS. Jadi di dalam fitur itu bisa mengecek. Sangat efektif. Sudah sangat efektif. Dari pengalaman kita pemilu beberapa tahun terakhir, Ya. apa ini temuan terbesar permasalahan data pemilih yang temukan oleh KPU? Yang paling besar yang paling ini saat tadi yang terakhir tadi terkait dengan kata terpisah itu. Jadi dalam satu kata itu satu nomor kakak anggota keluarganya ada satu yang berbeda TPS. Ini kan harus satu kakak. Iya, harusnya satu kakak satu TPS. Nah tapi ini berbeda TPS dan itu hasil dari coklit biasanya. Ketika dicoklit mungkin Pantarli ini ada, kalau kemarin kan ada yang namanya kode 8 ya, salah penempatan TPS. Nah ketika dikasih kode 8 yang Pantarli sebelumnya itu tidak memberikan kode 8, jadi data yang NKK itu dia masih terdata di data TPS sebelumnya, padahal harusnya dia masuk di TPS yang sama anggota keluarga lainnya yang dari TPS baru. Jadi sama Pantarli yang berikutnya yang baru lagi. Nah biasanya itu dari saat coklit
makanya terjadi angka terpisah. Nah, hasil coklit itulah kemudian ketika dimasukkan di Sidali baru terbaca, oh ini ada sekian ratus orang yang terpisah TPS-nya dengan anggota keluarga yang lain. Nah, itu data itu kan kemudian kami turunkan lagi ke PPS langsung komunikasikan ke mantarlinya di mana TPS yang sebenarnya. Mungkin usul ya, Ya. usul ke depan untuk menguji kevalidan data pemilih ketika berada di TPS. Sebetulnya kalau disediakan setiap TPS itu kan alat baca KTP itu lebih bagus lagi. Artinya di dalam peraturan PKPU kan ada kesempatan masyarakat memilih walaupun tidak ada dalam DPT, ya kan? Pemilihnya di atas jam 12 ya namanya, sepanjang KTP alamat domisili yang ada di KTP itu sama dengan TPS. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa dengan waktu yang terbatas petugas KPPS itu bisa melakukan verifikasi dan validasi data KTP yang dibawa oleh pemilih. Kalau tidak memiliki semacam alat untuk membaca validitas KTP tersebut, maka di TPS ini akan bisa kecolongan, bisa kecolongan. Karena kalau seandainya setiap KPPS itu meminta verifikasi ke Capil dalam waktu yang bersamaan seluruh pasangan, tentu kita juga perlu waktu untuk melakukan verifikasi. Sementara waktu yang disediakan ini kan cuma 1 jam. 1 jam dari jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi masukan bagi KPU ke depan, kalau bisa itu baca KTP di TPS, di setiap TPS atau per PPS bisa juga. Artinya nanti kan ini terjadi kan tidak seluruh TPS akan terjadi seperti itu. Mungkin di dalam satu PPS akan terjadi 1, 2, 3. Mungkin dengan adanya alat pembaca KTP di petugas PPS nanti bisa turun ke TPS mencek, melakukan validasi apakah benar itu KTP-nya aktif dan berdomisili di tempat TPS yang bersangkutan. Jangan-jangan KTP lama ini diberikan, sebetulnya dia sudah minta, tapi dia pegang KTP lama dan mendesak nanti KPPS, tolong saya berikan hak saya untuk memilih di sini. Nah, dengan waktu yang mepet tentu KPPS akan kewalahan melakukan verifikasi dan validasi KTP yang ada. Ke depan mungkin salah satu masukan yang KPU disediakan alat pembaca KTP. Kalau tidak bisa per TPS, mungkin per PPS ada satu. Jadi kalau ada nanti dari 10 TPS terjadi 1 atau 2 kasus, petugas PPS kan bisa mengejar yang TPS yang bisa untuk melakukan pengecekan, dilanjutkan validasi apakah memang betul KTP-nya itu aktif di situ atau dia sebetulnya sudah pindah dan KTP itu sudah tidak aktif lagi. Nah, itu kan ketika sebelum pemilu tentu ada permasalahan data pemilih pada masyarakat. Nih, gimana nih Bung, cara masyarakat mencek data pemilih, dia sudah masuk ke data pemilih, entah data pemilih dan benar atau betul, gimana nih Bung, cara masyarakat mencek? Untuk memastikan apakah sudah terdata di data pemilih, sudah masuk dalam data pemilih, itu masyarakat bisa mengakses untuk dicek DPT online. Cek DPT online itu bisa dimasukkan linknya, nanti akan ada tentang Cek DPT online di Google ya? Iya, cek DPT online, cek DPT online data.pu.go.id, lalu kemudian dimasukkan nicknya, lalu kemudian diminta untuk nomor WhatsApp-nya, nanti karena akan dikirimkan OTP, lalu setelah itu akan dikirimkan informasi apakah terdaftar atau belum terdaftar.
Nah, jika misalnya ada perbaikan data, ketika dicek misalkan terdaftar, tapi kemudian namanya salah misalnya, ya, atau misalnya ada kalau dulu waktu mau pemilu atau pilkada itu posisi TPS-nya misalnya salah. Nah, di sistem cek DPT online dulu itu ada untuk fitur untuk melakukan perbaikan pelaporan bahwa misalnya nama saya harusnya ini. Nah, itu bisa dilakukan di fitur cek DPT online juga. Tapi untuk saat ini memang karena sudah selesai tahapan dan sekarang dalam proses tahapan PDPB untuk berkelanjutan, mungkin fitur itu belum ditampilkan lagi. Tapi kalau waktu tahapan dulu itu ada fitur untuk masyarakat mau melaporkan kalau bahwa ini ada kesalahan dalam datanya. Banyak ini belajar dari pengalaman kita pemilu sebelumnya, baik itu kita dari Bawaslu, KPU, dan juga dari Kejaksaan. Salah satu lemah yang kita diskusikan tadi, yang kita angkat dari beberapa kelemahan kita terkait dengan penguatan data pemilih adalah salah satunya adalah terjadinya itu di masyarakat, ya. Terlambat melapor, tidak menyampaikan data yang sebetul-betulnya kepada Pantarlih pun, kepada Dukcapil pun, tidak, data lama belum terhapus, sedangkan data baru sudah keluar gitu kan. Nah, itu permasalahan tadi. Nah, kedepannya ini apa nih harapan atau langkah yang akan diambil oleh Dinas Dukcapil ataupun nanti KPU sehingga data pemilu kita pada pemilu kedepannya takhir akurat dan untuk mencapai pemilu jujur. Nah, mungkin pengalaman kita yang lalu bersama dari KPU itu kolaborasi sudah kita lakukan bersama, termasuk dengan Bawaslu, dan mungkin kelemahan yang kemarin yang kita temukan itu ke depan kita perbaiki bersama. Yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan peran serta pemilih pemula dalam melakukan hak pilihnya di TPS, mungkin perlu juga ketika coklit memberikan kependekan kepada pemilih yang berusia belum 17 tahun supaya segera melakukan perekaman KTP. Jadi tidak perlu di tagging, diberikan catatan, disampaikan kepada pemilih ini sudah 16 tahun wajib perekaman. Jadi ketika hari H yang bersangkutan tidak ada lagi permasalahan. Bila perlu Pak Ahmad di TPS nanti penetapan TPS jangan dimasukkan dulu namanya. Seperti biasa kan namanya belum kita masukkan supaya ada kepedulian nih. Oh, nama saya belum masuk, apa sebabnya? Ternyata KTP belum merekam. Jadi minimal ada warning untuk penduduk supaya kalau memang belum merekam KTP segera lakukan perekaman. Bu, gimana nih Bang? Kedepannya Bang, harapan KPU lah sehingga pemilu ke depan lebih akurat atau pemilu. Baik, kalau kami tentu apalagi kami sebagai pengelola data untuk peralatan data itu dengan sistem yang dibentuk oleh KPU sekarang itu sudah sangat sudah cukup baik untuk mengolah data. Oleh ketika misalnya ditemukan kasus-kasus yang sama yang identik atau misalnya langkah posisi langkah yang terpisah itu bisa diketahui oleh sistem. Dan terkait dengan misalnya pindah masuk dan pindah keluar, jika misalnya yang bersangkutan itu sudah pindah ke kabupaten lain, ke daerah lain, dan daerah tujuan sudah memasukkan ke dalam daftar pemilih, maka sistem juga sudah bisa mendeteksi bahwa yang bersangkutan ini sudah terdaftar juga di daerah yang terbaru. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa tidak akan ada lagi model misalnya sama yang bersangkutan itu terdaftar 2 kali di tempat yang berbeda misalnya. Kalau masih di lingkup Pasaman mungkin masih bisa kita identifikasi, tapi ketika di lingkupnya udah di luar Pasaman dengan sistem yang tadi kan bisa
bisa teridentifikasi bahwa oh yang bersangkutan juga sudah daftar di misalnya di kabupaten lain, di provinsi lain. Itu sudah sangat baik dari sejak pemilu kemarin sudah dengan sistem yang sidaris seperti itu. Juga kaitannya tadi yang disampaikan oleh Pak Eko bahwa pemilih yang misalnya belum rekam KTP ya Pak. Nah ini di pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga kami diberikan data-data tersebut. Jadi data-data yang statusnya itu nonaktif. Nah salah satu diantaranya karena misalnya belum melakukan perekaman KTP. Jadi kami memberikan catatan di data-data tersebut. Nah, ketika bahkan kemarin kami menindaklanjutinya bersama Dukcapil pun juga langsung ke lapangan di daerah Padang Bogor. Kami langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti data tersebut agar bisa dilakukan perekaman. Jadi kita sudah rekam baru kemudian kami perbaiki di data kami. Terima kasih Bung, terima kasih Beko. Sahabat Bawaslu, permasalahan data pemilih, data kependudukan juga khusus untuk pasaman tidak semudah yang kita bayangkan. Permasalahan itu banyak. Jadi oleh karena itu, mari bantu kami Bawaslu, Dinas Dukcapil, KPU. Ini tergantung juga kepada sahabat Bawaslu, masyarakat Pasaman. Bantu kami untuk sehingga data ini lebih mutakhir. Bagaimana caranya? Tentu ketika ada perubahan data, silahkan lapor ke Dukcapil. Nanti ketika ada masuk tahapan pemilu, Tidak harus datang ke KPU, lewat online juga bisa. iya, pokoknya lapor ke Dukcapil bisa itu langsung datang, bisa juga melalui online. Jika ada perubahan data, silahkan perbarui datanya. Itu juga nanti ketika pemilu sudah berjalan, ketika belum terdaftar, silakan cek data kita pas sudah daftar pemilu dengan cek DPT online. Banyak hal yang mungkin kita bisa berkontribusi untuk bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur, adil dan juga bermartabat. Mungkin itu saja. Terima kasih Bung, terima kasih Pak Ya, sama-sama. sudah hadir di Obsesi Lu. Oh, ini Bapak sudah kedua kalinya di Obsesi Lu. Terima kasih sahabat Bawaslu sudah mengikuti Obsesi Lu. Demikian dari kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.